Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mengenal sunnah, dan nikmat kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengerjakan ibadah puasa, solat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin membahas tentang sebuah ibadah yang sebentar lagi kita akan kerjakan, yaitu ibadah sholatul Id. Karena mungkin dalam beberapa hari ini ya, kita akan berakhir bulan Ramadan. Dan tentu di akhir Ramadan, di awal Syawal, ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah sholatul Id. InsyaAllah ceramah saya ini akan membahas secara terperinci, secara detail tentang masalah solat Id. Apa saja yang disunnahkan dan bagaimana tata cara seorang muslim melaksanakan solat Id yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, solat Id ini dari sisi hukum terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama berselisih tentang hukum solat Id ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan salat Id ini hukumnya wajib berdasarkan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Umirna an nukhrijal awatik wa dawatil khudur." Kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami keluar ya, orang-orang yang haid ya, dan orang-orang wanita-wanita perawan agar mereka keluar dari rumah mereka untuk melaksanakan solat Id. Maka hadis ini menunjukkan tentang kewajiban tentang solat Id. Jumhur ulama melihat bahwasanya solat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis A'rabi, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Ketika Arab Badui ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang wajib atas saya?" Kemudian kata Nabi sallam, "As-salawatul khams." Salat 5 waktu. "Hal yajibu alayya ghairuha?" Apakah ada lagi kewajiban lain dari salat ini wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak ada. Berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Ala kulli hal ya, para ulama sepakat ya bahwa salat Id ini adalah salat yang sangat dianjurkan sekali, walaupun dari sisi hukum yang dekat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan salat Id ini dilaksanakan seperti waktu salat duha. Seperti waktu salat duha. Awal waktu salat duha itulah awal waktu salat Id. Dan berakhir salat Id ini ketika tergelincir matahari atau masuknya waktu salat zuhur. Maka itu adalah akhir dari waktu salat Id. Dimulai awal waktu salat duha dan diakhiri ketika tergelincir matahari atau masuknya waktu salat zuhur. Kemudian salat Id ini seperti apa cara melaksanakannya? Salat Id ini dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib bahwasanya kata beliau, an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id beliau bertakbir di dalam 2 salat Id tersebut. Pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir. 7 takbir ini dilaksanakan setelah takbiratul ihram. Artinya takbiratul sholatul Id bersama takbiratul ihram itu ada 8. Takbir yang 7 ini disebut dengan takbirul zawaid, takbir tambahan. Maka takbir zawaid ini letaknya setelah takbiratul ihram, setelah kita membaca doa iftitah, baru kita bertakbir zawaid, takbir 7 ini. Jadi setelah orang mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia membaca doa istiftah, setelah selesai dia membaca doa istiftah, baru dia bertakbir 7 kali takbir.
Adapun di rakaat kedua takbir salat Id adalah lima takbir. Tentunya setelah takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir ketika seorang bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Bangun dari sujudnya, sujud kedua naik ke rakaat kedua. Ini disebut dengan takbir intiqal karena kita mengucapkan Allahu Akbar ketika mau berdiri. Maka selain takbir ini tidak dihitung takbir ini. Maka setelah takbir intiqal ini dia bertakbir lima takbir. Kemudian apakah tangan kita diangkat ketika kita bertakbir 7 takbir tersebut? Ketika kita bertakbir 7 takbir selain takbiratul ihram, apakah sunnah diangkat tangan kita ataukah kita hanya mengucapkan di mulut kita Allahu Akbar? Maka yang benar dalam hal ini adalah sunnah, ya. Sunnah seseorang mengangkat tangannya setiap kali dia bertakbir. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku'. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Yang mana kedua tangan beliau tersebut beliau angkat setiap kali beliau bertakbir sebelum ruku. Maka hadis ini bersifat umum, maka berlaku keumumannya, baik itu di salat wajib ataukah di salat sunnah, termasuk di salat Id. Oleh karena itu disunnahkan ketika kita bertakbir 7 takbir di rakaat pertama dan di rakaat kedua 5 takbir, kita disunnahkan mengangkat kedua tangan kita. Kemudian yang ketiga, apa yang dibaca di sela-sela takbir tersebut ketika seseorang mengangkat takbir di salat Id? Adakah bacaan tertentu ataukah tidak ada sama sekali? Maka tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan ada bacaan tertentu di sela-sela takbir tersebut. Oleh karena itu tidak ada doa di antara sela-sela takbir tersebut. Ada sebagian ahlul ilm mengatakan disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ini adalah hadis yang lemah. Ini adalah hadis yang lemah. Tetapi kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin mengisi di salah satu takbir tersebut dengan zikir, dengan tasbih kepada Allah, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia berdiam diri melanjutkan antara takbir satu dengan takbir berikutnya. Dia mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, maka ini yang lebih afdal. Karena tidak ada nas yang sahih yang menjelaskan ada bacaan takbir, bacaan di sela-sela takbir 7 takbir tersebut. Termasuk di takbir yang kedua. Kemudian takbir ini, takbir 7 takbir ini, 5 takbir ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah. Maka kalau seandainya ada imamnya kelupaan takbir Id, ya perasaan salat biasa bukan salat hari raya, ya. Maka kalau dia kelupaan, ya bertakbir dengan takbir zawaid, maka tidak ada masalah. Dan tidak melakukan sujud sahwi. Seperti itu pula seorang makmum yang dia masbuk ketinggalan takbir, ya datang salat Id terlambat misalnya, sedangkan imamnya sudah bertakbir 7 takbir, kemudian dia memulai membaca ayat di rakaat pertama. Apakah dia mengqadha takbir tersebut? Tidak perlu. Tidak perlu dia mengqadha takbir tersebut, karena takbir itu hukumnya sunnah. Maka ketika ditinggalkan tidak perlu diqadha. Kemudian di rakaat pertama ketika kita salat Id, itu disunnahkan seorang imam itu membaca surah Al-Jum'ah atau dia membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, atau membaca surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadisul Ghashiyah. Maka disunnahkan sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW dari Nu'man ibn Bashir, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil idain wa fil jum'ah bisabbihisma Rabbikal A'la wa hal ataka hadisul Ghashiyah. Dan sesungguhnya Nabi SAW di waktu Id dan di salat Jum'ah beliau membaca Sabbihisma Rabbikal A'la atau membaca Hal ataka hadisul Ghashiyah. Maka atau seseorang yang membaca
surah Al-Qaf, ya. Dia membaca surah Al-Qaf, ya, atau dia membaca surah Waqtarabatis Sa'ah wa Insyaqqal Qamar, maka disunnahkan juga membaca dua surah tersebut. Kalau dia tidak membaca Sabbisma Rabbikal A'la atau Hal Ataka Hadisul Ghashiyah, dia membaca surah Al-Qaf dan dia membaca Waqtarabatis Sa'ah wa Insyaqqal Qamar. Maka disunnahkan bagi seorang imam, ya, dia membaca ayat tersebut ketika dia di dalam salat Id. Kemudian adapun khutbah di dalam salat Id, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang khutbah dalam salat Id. Hampir mayoritas ulama, ya, mengatakan khutbah di dalam salat Id itu 2 kali khutbah, tidak sekali khutbah. Ya. Tetapi hadis yang berbicara bahwasanya 2 kali khutbah di dalam salat Id, semua hadisnya lemah. Tetapi hampir para ulama mengatakan khutbah dalam salat Id itu khutbahnya 2 kali. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya khutbah di dalam Id, khutbah di dalam salat Id itu khutbahnya satu kali. Khutbahnya cuma satu kali. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW, dengan keumuman perbuatan Nabi SAW. Maka perkara ini sebetulnya perkara yang muwassa'. Maka barang siapa yang berkhutbah 2 kali maka tidak ada masalah, dan adapun yang berkhutbah 1 kali pun juga tidak masalah. Maka insyaallah perkara ini perkara yang muwassa', perkara yang luas. Seseorang berlapang dada di dalam masalah khilaf semacam ini. Kemudian di dalam salat Id itu tidak ada salat sunnah sebelum salat Id dan setelahnya. Tidak ada. Ya. Maka tidak ada pelaksanaan salat sunnah sebelum salat Id ataukah setelah salat Id. Ya. Kemudian disunnahkan beberapa hal ketika masuk Idul Fitri. Pertama, disunnahkan ketika masuk Idul Fitri kita bertakbir. Ketika terbenam matahari, ya, di akhir Ramadan disuruh kita bertakbir. Inilah yang disebut dengan takbirul mutlak. Takbir yang tidak berkaitan dengan waktu-waktu salat. Maka disunnahkan seseorang bertakbir di rumahnya, ketika dia di jalan, ketika dia sendirian di rumah, dia disunnahkan bertakbir sampai selesai melaksanakan salat Id. Kalau kita selesai melaksanakan salat Id, maka tidak disunnahkan lagi bertakbir. Maka bertakbir itu ketika semenjak terbenam matahari. Iya. Maka disuruh kita bertakbir. Tidak hanya habis salat, tetapi setiap saat. Iya. Kita bertakbir sampai seseorang tersebut melaksanakan selesai salat Id. Maka itu disebut dengan takbir mutlak. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan litukmilul iddah wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan dan agar kalian bertakbir kepada Allah. Ya, maka ayat ini sangat jelas memerintahkan kita untuk bertakbir. Kemudian disunnahkan yang kedua di dalam salat Id kita mandi. Ya, disunnahkan seseorang tersebut mandi. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya, ya, disunnahkan seseorang ketika salat Id, dan ini perbuatan para sahabat Nabi SAW, mereka mandi sebelum pergi salat Id. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus. Ya. Disunnahkan seseorang memakai pakaian yang paling bagus. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW yalbasu yaumul Id burdatu hamra. Sesungguhnya Nabi SAW memakai salat Id pakaian burdatu hamra. Ya. Jubah yang berwarna merah-merahan. Ya. Kemudian disunnahkan seseorang ketika sholat Id, sebelum melaksanakan sholat Id dia memakan makanan. Ya. Karena menunjukkan dia sedang berbuka, bukan sedang berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Anas, kana Rasulullah SAW la yaqdu yaumul fitri hatta yakula tamarat. Kata Anas, Nabi SAW tidak berangkat pada hari Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa biji kurma. Kemudian disunnahkan pula ketika kita sholat Id mengambil jalan yang berbeda ketika kita pergi. Di waktu kita pergi jalan sini, maka baliknya jalan yang berbeda. Kenapa? Tujuannya untuk mensyiarkan bahwasanya ini sudah masuk hari raya, sehingga orang tahu semua bahwasanya hari ini adalah hari raya
hari untuk makan dan minum, bukan hari berpuasa. Sehingga disunnahkan untuk mengambil jalan yang berbeda agar syiar ini nampak oleh sebagian orang. Karena mungkin bisa jadi ada sebagian orang berpuasa, ada sebagian orang mungkin tidak tahu. Maka disuruh untuk mengambil jalan yang berbeda untuk menampakkan syiar ini kepada seluruh manusia. Maka ini beberapa sunnah yang dianjurkan kita melaksanakannya ketika kita memasuki satu Syawal atau Idul Fitri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyempurnakan ibadah puasa ini, dan semua ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.